Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang kami berikan soal-soal dan juga pembahasan P3K 2021 terkhususnya Al-Quran Hadis kelas 12 semester 1 hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap kedua. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, langsung saja ke pembahasan soal ya. Soal nomor 1. Apa isi kandungan ayat berikut ini? Walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. A. Orang yang membelanjakan harta secara boros. B. Hamba Allah selalu sederhana dalam berbelanja. C. Para pemboros adalah saudara setan. D. Hamba setan selalu boros dalam belanja. E. Orang ekonomis dalam berbelanja. Jadi ayat ini yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B teman-teman? Kita lihat saja. Di mana di dalam surat Al-Furqan ayat 67 menyatakan walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawaman. Yang mana artinya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar, itu sederhana lah intinya. Jadi sesuai dengan posisinya itu berada di tengah-tengah, standar dan juga sederhana. Jadi jelas ya, larangan dalam Quran ini tidak hanya terbatas pada hidup berlebihan dan boros dalam bidang belanja, melainkan mencakup larangan berhemat secara berlebihan dan kikir. Jadi ambil yang di tengah-tengahnya saja ya, itu sederhana. Jadi jawaban yang tepat di soal ini adalah yang B, selalu sederhana dalam berbelanja, yang sedang-sedang saja. Nah itu ada lagunya ya. Oke, lanjut soal nomor 2 teman-teman. Apa arti kata yang bergaris bawah ini? Di dalam surat ini wala taj'al yadaka maqlulatan ilal unqiqa. Yang digaris bawahi adalah maqlulatan ilal unqiqa. Jangan jadikan tanganmu A. terbuka lebar-lebar, B. tertumpu pada lehermu, C. terikat di lehermu, D. terbuka dan tertutup, E. terbelenggu pada lehermu. Jawaban yang tepat di sini adalah yang E, terbelenggu pada lehermu. Kita lihat. Di mana di dalam surah Isra ayat 29 menyatakan wala taj'al yadaka maqlulatan ila unikika wala tasutha kullal basti fataqauda malumam mahsura. Mana janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu. Yang kita lihat aja yang garis bawahi adalah maqlulatan ila unikika. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Baik, soal nomor 3. Ya laita lana mithla ma utiya fa qaruna innahu. Jadi lanjutannya adalah A. La yuflihul kafirun, B. Bi'ibadihi khabira basira, C. Taqa'uda maluma mahsura, D. lazu qaza zaziman, E. wala yulqaha ila sabirun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ini sambungan ayatnya, kita lihat saja. Ya, ini dia. Faqaraja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhi yuridul hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya qaruna innahu. Sambungannya ini teman-teman, lazu hazin azim. Jadi jawaban tepat adalah yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Jadi terjemahannya ini ya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi intisari atau kandungan dalam surat ini teman-teman masih berkaitan dengan hidup sederhana ya. Kita tidak boleh berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam melakukan apapun yang kita lakukan, dan juga tidak boleh juga kikir terhadap harta yang kita miliki ya. Kita tentu harus saling berbagi.
Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Yang dimaksud dengan kebaikan menurut ayat ini, walakinna birri man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa kitabi wan nabiyyin. Jadi orang yang beriman kepada, jadi kita mengartikan saja teman-teman. Yang pertama kepada Allah. Mana Allah? Ke Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi. B. Nabi Allah, hari akhir, kitab, malaikat, Allah. C. Nabi, malaikat, hari akhir, Allah, kitab. E. Malaikat, Nabi Allah, kitab, hari akhir, Allah. E. Allah, malaikat, hari akhir, kitab, para nabi. Mana yang tepat yang teman-teman ya dalam artian kata yang dimaksud orang yang beriman kepada ayat ini? Yang pertama kita lihat di sini adalah billah, itu berarti Allah. Mana Allah ini? Kemudian wal yaumil akhir, nah, hari akhir, ya ini dia. Wal malaika, siapa tuh malaikat, kemudian kitab dan nabi. Jadi yang tepat adalah yang jadi jawaban tepat adalah yang A, teman. Baiklah, soal nomor 5. Kandungan isi ayat ini adalah wasabirina fil ba'sa wad-dara'i wa hinal ba's. Orang yang beriman dan bertakwa adalah orang yang sabar dalam A. kesempitan, peperangan, penderitaan dan dalam. B. peperangan, kesempitan dan dalam penderitaan. C. kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. D. dalam peperangan, penderitaan dan kesempitan. E. penderitaan dalam peperangan dan kesempitan. Yang berurutan teman-teman ya, sesuai dengan kandungan ayat ini. Jawaban yang tepat adalah yang B, peperangan, kesempitan dan dalam penderitaan. Kita lihat di mana di dalam surat ini teman-teman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wa kitabi wan nabiyyin wa ata malah ala hubbih zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firra riqabi wa qama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaikumul muttaqun. Jadi yang di sini wasabirina fil ba'sa wad dharra'i wa hinal ba's. Yang mana artinya di sini? Kita lihat ya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tapi sungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, kemudian malaikat, kitab, nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musyafir, dan orang yang minta-minta, menikahkan bahasa mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan sabar dalam kesempitan. Nah, ini dia. Wasabirina fil ba'si, yaitu kesabaran dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Itulah ciri-ciri orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jadi yang tepat adalah teman yang secara berurutan adalah yang B. Oke. Peperangan, kesempitan, dan penderitaan. Soal nomor 6. Siapakah orang yang sholatnya celaka? Dia sholat tetapi masih celaka. Fawailul lil musallin, yaitu orang yang rajin dalam menjalankan sholat. B. orang yang bergurau dalam menjalankan sholat. C. orang yang disiplin dalam menjalankan sholat. D. orang yang lalai dalam menjalankan sholat. E. orang yang kusuk dalam menjalankan sholat. Mungkin teman-teman sudah memahami surat ini ya, sudah tahu fawailul lil musallin karena ini sering kita baca setiap sholat maupun di ayat-ayat yang lainnya ya. Ketika apapun keadaan kita selalu kita baca ayat ini atau surat ini. Di jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat nih dalam surah Al-Maun ayat 1-7. Aira'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang mendidik yatim. Wala yahudu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Selanjutnya, fawailul lil musallin, ini ya, maka celakalah orang yang salat. Siapakah itu? Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Jadi yang jawaban yang tepat tadi adalah yang D. Baik, soal berikutnya, soal nomor 7. Nah, sudah jelas E ya. Apakah ada israf atau berlebihan dalam berwuduk? Qala na'am wa in kunta ala nahri jar.
Nabi menjawab, ya walaupun mana tepat, A di dalam lautan yang luas, B di dalam danau yang dalam, C di sumur yang dalam, D di sungai yang dangkal, E di sungai yang darat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lihat ya pembahasannya. Nabi SAW pernah melewati Sya'an yang sedang berwuduk. Lalu beliau mengatakan padanya, mengapa berlebihan seperti ini wahai Sya'an? Sya'an menjawab, apakah dalam wuduk juga ada yang berlebihan? Maka Rasulullah menjawab, ya, maka meskipun kamu berada di sungai yang mengalir atau alias sungai yang deras, yang mengalir deras maksudnya teman-teman. Jadi kita tentu harus ketahui ya, bahwa berlebihan dalam menggunakan air wuduk dan mandi masuk dalam cakupan firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu berlebihan, sungguh yang Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi surah Al-An'am ayat 141. Oke, soal nomor 8 jawabannya adalah yang C. La taj'al yadaka maqlulatan ilal unkika. Dalam ayat 29 surah Al-Isra maksudnya adalah C, jangan berlaku kikir sekali ya. Kenapa? Kita lihat dalam surah Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maqlulatan ilal unuqika, yang artinya dan janganlah kamu jadikan tangan terbelenggu pada lehermu. Kemudian wala tabshutha kullal basti fattaqa'uda malumam mahsura, yang kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi maksudnya yang pertama yang ditanyakan di dalam ayat ini adalah ini dia mengeluarkan harta, tidak boleh kikir yang pertama. Kemudian tidak boleh terlalu mengulurkan tangan, maksudnya adalah tidak boleh berlebihan ya, karena hal ini suci tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Konsumsi di sini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi tapi juga harus ingat kebutuhan orang lain. Kita tidak juga boleh kikir ya, dan juga tidak boleh berlebihan menggunakan harta, membeli sesuatu yang tidak berguna, kemudian menghambur-hamburkan uang demi berpoya-poya, demi kesenangan dunia saja, itu tidak dibolehkan. Jadi yang jawaban yang tepat adalah tidak boleh kikir yang pertama kali dalam surah Isra ayat 29. Baiklah teman-teman, selanjutnya soal berikutnya. Soal nomor 9, jawabannya adalah A. Kenapa A? Sayatuquna ma bakhilu bihi. Dalam ayat 180 surah Al-Imran ayat 180 maksudnya adalah yaitu A, orang yang kikir akan disiksa dengan harta yang dikikirkannya. Kenapa yang A teman-teman? Kita lihat pembahasannya. Dalam surah Al-Imran ayat 180, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum wal huwa syarrul lahum sayatawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathul samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah warisan apa yang ada di langit dan bumi, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi secara intinya atau kandungan yang bisa kita serap di dalam surah Al-Imran ayat 180 adalah kita itu tidak boleh kikir ya kepada orang lain, karena dengan kikirnya kita itu kita akan disiksa dengan harta yang kita kikirkan. Mungkin itu saja pembahasan kita berkaitan dengan Al-Quran Hadis kelas 12, cara rangkumannya teman-teman di semester 1. Mudah-mudahan ini akan berlanjut di soal-soal berikutnya, dan kalau bermanfaat bagi teman-teman silakan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap kedua di P3K tahun ini. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.